Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas 11 Maret, Program Studi Pendidikan Ekonomi semester 4. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi nilai tugas pendidikan inklusi dengan materi tata kelola sekolah. Nah, sebelum kita memasuki ke materi inti, mari kita samakan dulu persepsi kita mengenai apa itu pendidikan inklusi. Nah, oke teman-teman, mari kita samakan dulu persepsi kita mengenai apa itu pendidikan inklusi. Nah, oke, pendidikan inklusi adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya dalam suatu proses pembelajaran. Nah, kemudian pendidikan inklusi ini terdiri atas beberapa konsep dan istilah. Yang pertama itu ada pendidikan khusus dan yang kedua itu ada layanan khusus. Untuk yang pertama ada pendidikan khusus. Nah, pendidikan khusus ini diselenggarakan bagi peserta didik yang mungkin memiliki keterbatasan fisik, mental, sosial, emosi yang mungkin menghambat mereka dalam bersosialisasi dengan teman sebayanya. Kemudian ada yang dinamakan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas sendiri adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang mungkin dalam berinteraksi dengan lingkungannya mengalami hambatan atau kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Nah, oke. Ada yang namanya cerdas istimewa. Nah, cerdas istimewa itu sendiri adalah layanan yang diberikan kepada peserta didik yang mungkin memiliki kreativitas tinggi maupun pengetahuan yang lebih dibanding dengan peserta didik pada umumnya. Nah, kemudian ada yang namanya bakat istimewa. Bakat istimewa sendiri itu layanan yang diberikan kepada peserta didik yang mempunyai keistimewaan kinestetik maupun bakat kinestetik yang itu dihasilkan berdasarkan pada tes bakat di bidang seni maupun keolahragaan. Nah, kemudian yang kedua ada layanan khusus. Layanan khusus ini diberikan kepada peserta didik yang merupakan berada di daerah terpencil, kemudian mengalami bencana sosial, kemudian mereka itu tidak mampu dari segi ekonomi. Nah, layanan khusus ini bisa saja diberikan dengan bimbingan konseling, layanan mentoring, dan layanan UKS maupun layanan-layanan yang lainnya. Selanjutnya, tujuan pendidikan inklusi adalah yang pertama, memberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhan anak. Yang kedua, membantu percepatan program wajib belajar. Yang ketiga, meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah anak. Yang keempat, menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan diri pada anak, baik itu berkebutuhan khusus maupun yang tidak berkebutuhan khusus. Yang keenam, memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Implikasi manajerial pendidikan inklusi adalah yang pertama, sekolah reguler harus menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah, dan nyaman serta menerima keanekaragaman. Yang kedua, sekolah reguler harus siap mengelola kelas heterogen dengan kurikulum yang bersifat individual. Dan yang ketiga, guru harus memiliki keterampilan dalam mengelola pembelajaran. Yang keempat, sekolah reguler harus memiliki guru profesional sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Yang kelima, guru harus melibatkan dan berkolaborasi dengan orang tua selama pembelajaran. Untuk itu, dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi, ada beberapa poin yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, yaitu yang pertama, alur penanganan, yang kedua, modifikasi kurikulum, yang ketiga, program pembelajaran individual,
Yang keempat, manajemen kelas, dan yang terakhir, tata kelola sekolah. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas dan menguraikan secara detail materi tentang tata kelola sekolah. Dalam pendidikan inklusif, dibutuhkan peran dan tanggung jawab dari seluruh stakeholder, baik yang terlibat secara langsung maupun yang tidak terlibat secara langsung. Stakeholder tersebut terdiri atas keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Yang pertama yaitu peran dari sekolah. Dalam pendidikan inklusif, guru pendidikan luar biasa, guru pendidikan umum, dan tenaga kependidikan lainnya bekerja sama dan berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik maupun partisipasi seluruh peserta didik. Kemudian, dalam pendidikan inklusif di sekolah, kepala sekolah memegang peranan utama yang paling penting karena kepala sekolah bertugas untuk memfasilitasi seluruh akomodasi dan untuk membimbing dan juga memimpin dari perubahan sikap itu sendiri. Kemudian dalam pendidikan inklusif ini dapat membantu untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik baik yang berkebutuhan khusus maupun tidak untuk menjalin persahabatan dengan teman sebayanya. Yang kedua yaitu peran dari keluarga. Orang tua memegang peranan terpenting dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus. Hal yang penting untuk dilakukan orang tua yaitu orang tua ikut berpartisipasi dalam keanggotaan PPI. Kemudian orang tua juga harus meluangkan waktu untuk datang ke pertemuan-pertemuan agar orang tua dapat berpartisipasi dan memberikan masukan terkait dengan program-program anak-anak mereka. Hal yang penting untuk dilakukan orang tua juga, orang tua harus memastikan untuk memahami dari program pemerintahan itu sendiri agar orang tua bisa memahami apakah sekolah itu sudah sesuai dengan kebijakan dari pemerintah. Selanjutnya ada peran dari masyarakat. Banyak hal yang dapat dilakukan masyarakat untuk mendukung keberhasilan pendidikan inklusi. Yang pertama, masyarakat menjadi mitra pemerintah dalam mendukung terlaksananya pendidikan inklusi. Yang kedua, memperluas akses pendidikan dan pekerjaan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, seperti membuka peluang pekerjaan, membuka lapangan usaha, dan melaksanakan pelatihan untuk melatih keterampilan dari peserta didik berkebutuhan khusus tersebut. Yang ketiga, selanjutnya masyarakat dapat membantu mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus yang berada di lingkungannya apabila anak tersebut belum bersekolah. Selanjutnya, masyarakat sebagai tempat atau wadah bagi peserta didik untuk belajar secara langsung. Selanjutnya, sekolah dapat melakukan kampanye kesadaran pada masyarakat yang belum mengetahui dan memahami pentingnya pendidikan inklusi. Selanjutnya ada bentuk nyata dari keterlibatan masyarakat dan sekolah dalam proses pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus, seperti memberikan sumbangan secara finansial maupun non-finansial dalam perbaikan sarana dan prasarana sekolah. Selanjutnya, membantu sekolah menjadi pusat layanan pendidikan inklusif yang ramah, aman, dan nyaman. Yang ketiga, mendatangkan seorang dari profesi tertentu untuk menceritakan mengenai pekerjaan dan pengalamannya. Yang terakhir, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan studi lapangan dalam rangka menyelesaikan tugas sekolahnya. Selanjutnya ada peran pemerintah. Peraturan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten atau kota sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas. Yang pertama, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan akomodasi yang layak di bidang pendidikan yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya dan atau terfasilitasinya pendidikan untuk peserta didik penyandang disabilitas pada pasal 2. Yang kedua, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang layak, tertera pada bab 2 bagian ke-1 pasal 3 ayat 1. Yang ketiga, penyediaan akomodasi yang layak dilakukan melalui penyediaan dukungan anggaran dan atau bantuan pendanaan, penyediaan sarana dan prasarana, penyiapan dan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan, dan penyediaan kurikulum, tertera pada pasal 4 ayat 1. Selanjutnya, pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif. Yang pertama, pemerintah dan pemerintah provinsi membantu tersedianya sumber daya pendidikan inklusif. Yang kedua, pemerintah dan pemerintah provinsi
waktu dan menyediakan tenaga pembimbing khusus bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan yang memerlukan sesuai dengan kewenangannya, tertera pada pasal 10 ayat 4. Yang ketiga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau masyarakat dapat memberikan bantuan profesional kepada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif, tertera pada pasal 11 ayat 2. Yang keempat, bantuan profesional dapat dilakukan melalui kelompok kerja pendidikan inklusif, kelompok kerja organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga mitra terkait, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tertera pada pasal 11 ayat 3. Selanjutnya, implementasi dari tata kelola sekolah inklusi pada materi pelajaran ekonomi di SMA dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pada peran sekolah diantaranya, guru dapat mengadaptasi metode pembelajaran. Contoh yang dapat dilakukan adalah dengan cara memberikan penjelasan terlebih dahulu terhadap kata-kata yang sulit pada saat memberikan pelajaran membaca. Kemudian, guru dapat menerapkan pembelajaran dengan teknik audio dalam pelaksanaan kuis atau ujian pelajaran ekonomi bagi murid yang memiliki kebutuhan khusus, serta pertimbangkan untuk memberi tambahan waktu. Selain itu, strategi pendidikan inklusif yang memungkinkan untuk dilakukan adalah dengan cara bekerja sama di dalam kelompok dengan menggabungkan murid yang normal dengan yang berkebutuhan khusus. Selanjutnya, yang kedua, siapkan fasilitas yang memadai seperti menggunakan pembelajaran berbasis multisensori (visual, auditori, kinestetik, dan taktil) untuk alat peraga pembelajaran, misalnya peraga benda real jika memungkinkan, video, audio, dan sebagainya. Dan yang ketiga, orang tua harus memberikan informasi tentang kekuatan dan kelemahan anak di rumah, informasi latar belakang tentang sejarah dan perkembangan anak, dan informasi tentang faktor keluarga apapun yang dapat memengaruhi pembelajaran anak. Demikian video penjelasan dari kelompok kami terkait dengan materi tata kelola sekolah. Semoga video yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan terkait dengan penyelenggaraan sekolah inklusi di SMA. Jika ada kritik dan saran, dapat disampaikan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.